1 Tawarik 24. Para imam dibagi dalam rombongan. Inilah rombongan-rombongan anak-anak Harun. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Tetapi Nadab dan Abihu mati lebih dahulu daripada ayah mereka, dengan tidak mempunyai anak laki-laki. Maka yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. Daud bersama-sama Zadok dari Bani Eleazar dan Ahimelek dari Bani Itamar membagi-bagi mereka menurut jabatan mereka dalam penyelenggaraan ibadah. Lalu ternyata bahwa di antara keturunan Eleazar ada lebih banyak kepala kaum daripada di antara keturunan Itamar. Sebab itu orang membagi-bagi mereka sebagai berikut. Untuk Bani Eleazar 16 orang kepala puak. Tetapi untuk Bani Itamar 8 orang kepala puak. Dan orang membagi-bagi mereka dengan membuang undi tanpa mengadakan perbedaan. Sebab ada pemimpin-pemimpin kudus dan pemimpin-pemimpin Allah, baik di antara keturunan Eleazar maupun di antara keturunan Itamar. Dan Semaya bin Netanel, panitera itu, seorang Lewi, menulis nama mereka di depan raja, di depan pembesar-pembesar, Imam Zadok, Ahimelek bin Abiatar, dan di depan kepala-kepala puak, para imam dan orang Lewi. Setiap kali satu puak diambil dari Eleazar, dan demikian pula satu puak dari Itamar. Undian yang pertama jatuh pada Yoyarib, yang kedua pada Yedaya, yang ketiga pada Harim, yang keempat pada Sehorim, yang kelima pada Malkia, yang keenam pada Miyamin, yang ketujuh pada Hakos, yang kedelapan pada Abia, yang kesembilan pada Yesua, yang kesepuluh pada Sekanya, yang kesebelas pada Eliasib, yang ke-12 pada Yakim, yang ke-13 pada Hupa, yang ke-14 pada Yesebea, yang ke-15 pada Bilga, yang ke-16 pada Imer, yang ke-17 pada Hezir, yang ke-18 pada Hapizes, yang ke-19 pada Petahya, yang ke-20 pada Yehezkel, yang ke-21 pada Yakin, yang ke-22 pada Gamul, yang ke-23 pada Delaya, yang ke-24 pada Maazia. Itulah jabatan mereka dalam menyelenggarakan ibadah setelah mereka masuk rumah Tuhan, sesuai dengan peraturan yang diberikan kepada mereka dengan perantaraan Harun, bapa leluhur mereka, seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Tuhan, Allah Israel. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang ketika ditunjuk atau diminta melayani, maka orang tersebut akan berkata, "Maaf, saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak pandai bicara. Saya tidak bisa ngomong. Saya tidak bisa mimpin. Saya tidak bisa berdoa." Padahal saudara, dalam setiap pribadi, Tuhan telah memberi karunia-karunia khusus dan unik sebagai perlengkapan untuk tugas-tugas yang akan diberikan kepada kita untuk pekerjaan pelayanan. Minimal saudara, tiap orang diberikan satu karunia untuk pembangunan tubuh Tuhan. Dalam bagian ini saudara, Daud mengatur pembagian kelompok penata layanan tersebut juga sesuai
dengan jumlah yang ada dalam keturunan Eleazar dan Itamar. Dengan demikian, Daud menjalankan prinsip kesetaraan yang Tuhan ajarkan di dalam kitab Musa, juga ke dalam pembagian tugas. Di samping untuk menghindari kecemburuan sosial atau rohani, pembagian tugas yang setara ini juga membuat setiap kelompok mendapatkan beban tanggung jawab yang sesuai dengan keberadaan dan kemampuan mereka. Dalam sudut pandang Perjanjian Baru, kita memahami bahwa ibadah terjadi tidak saja dalam kegiatan rohani, tetapi di dalam seluruh segi kehidupan kita. Demikian pula, ibadah yang kita laksanakan di gereja tidak saja tugas segelintir orang, yaitu para pejabat gereja, tetapi adalah hak dari setiap orang beriman, karena masing-masing kita adalah imamat yang rajani. Jadi saudara, jika contoh pembagian tugas pelayanan ibadah dalam bagian ini kita gabungkan dengan contoh dan ajaran Perjanjian Baru, kita perlu terus memeriksa dan membina bahwa kelangsungan penataan pelayanan gerejawi kita melalui para pendeta, penatua, penginjil, liturgis, pemusik, singers, guru sekolah minggu, dan sebagainya, sesungguhnya menerapkan prinsip kepemimpinan Allah, kesesuaian dengan karunia, kesalehan hidup, dan keterpaduan melayani. Karena itu saudaraku, mari berikan diri untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena setiap orang pasti minimal diberikan satu karunia. Lakukan janji kesetiaan kita. Setia melayani Tuhan, baik saat suka maupun duka. Maka itu menunjukkan bahwa kita adalah umat yang dipanggil sebagai imamat rajani untuk melayani Dia. Selamat melayani, teruslah semangat melayani apapun yang menjadi bagian kita. Karena semuanya adalah untuk pembangunan tubuh Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, karena pada hari ini kami kembali diingatkan bahwa minimal setiap kami diberikan satu karunia untuk melayani Tuhan. Ada yang karunianya memimpin, ada yang karunianya mengajar, ada yang karunianya yaitu adalah kami mendoakan. Karena itu Bapa, berikan kesetiaan dan kesemangatan bagi kami di dalam melayani Tuhan. Karena minimal kami diberikan satu karunia untuk melayani Engkau. Ampuni kami Bapa, jikalau selama ini kami memilih-milih pelayanan, bahkan kami pun juga sering menolak pelayanan. Tetapi hari ini kami diajar bahwa kami harus setia di dalam pekerjaan pelayanan itu. Demikian juga mengingat ya Bapa, untuk BP Sinode bersama dengan Departemen yang esok hari akan mengadakan rapat kerja yang pertama. Kiranya Tuhan tolong baik itu BP, baik itu juga departemen-departemen di dalam menyusun, di dalam memikirkan, di dalam membahas, bahkan mendiskusikan yang akan dikerjakan di tengah-tengah gereja Kristus Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang menyertai. Demikian juga hamba-Mu yang akan mengikuti rapat ini Bapa. Kiranya Tuhan tolong, karena rapat ini bertempat di STT Aletheia. Kiranya hamba-Mu juga dapat berkontribusi untuk memajukan Departemen Remaja Pemuda GKT, membawa orang-orang muda untuk bersatu, untuk kompak, untuk kuat, dan untuk kokoh di dalam mengikut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.